Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan saya, guru kalian, Rizka Nurdiati. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi 1, yaitu teks laporan hasil observasi. Yang mana pada materi pengantar sebelumnya, saya sudah menyampaikan ya beberapa materi yang kalian pelajari di semester 1 ini. Ada 5 materi, mulai dari laporan hasil observasi sampai dengan buku fiksi dan non-fiksi ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita absen terlebih dahulu. Masih ingat kan apa yang saya sampaikan pada pengantar kemarin? Oke, nah kita absennya begini ya. Yuk, kita sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari saya semakin bertambah baik, sopan, dan disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari saya semakin bertambah baik, sopan, dan disiplin. Setiap hari saya semakin bertambah baik, sopan, dan disiplin. Amin. Yaitu sugesti kita sebelum memulai pelajaran ya. Semoga kita memang akan menjadi manusia yang bertambah baik, bertambah sopan, dan bertambah disiplin ya. Oke, amin. Nah, langsung saja kita mulai pelajarannya, yaitu materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, ini materinya ya. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasar itu sama dengan tujuan pembelajaran. Jadi pada pembelajaran ini ada hal-hal yang harus kalian kuasai, yang harus mampu kalian kerjakan begitu. Apa saja itu? Nah, ini dia. 1, kalian harus bisa mengidentifikasi laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, kalian harus bisa mengonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Saya yakin ada beberapa di antara kalian yang belum paham apa sih itu identifikasi, interpretasi, menganalisis, dan mengonstruksi ya. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah peta konsep materi yang harus kalian ketahui. Jadi, dalam pelajaran laporan hasil observasi ini, kalian harus tahu definisinya. Apa itu laporan hasil observasi? Kemudian syaratnya, bagaimana sih syarat-syarat membuat laporan hasil observasi? Kemudian strukturnya, apa saja susunannya, strukturnya bagaimana? Kemudian, nah, dalam struktur ini ada isi ya, jadi struktur itu sudah mencakup isi. Jadi begitu. Kemudian lanjut, yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan laporan hasil observasi ini bagaimana? Aturan kebahasaannya bagaimana? Ada aturan secara umum, ada aturan secara khusus tentunya. Dan contoh. Nah, tanpa contoh kalian pasti bingung kalau tidak ada contoh. Jadi kita sampaikan nanti contoh laporan hasil observasi itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini sesuai dengan kompetensi dasar tadi, yaitu langkah-langkah mengidentifikasi, langkah-langkah menginterpretasi, langkah-langkah menganalisis, dan langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ya, ingatkan ya, ini peta konsep materinya. Kemudian kita lanjutkan definisi teks laporan hasil observasi. Apa sih itu teks laporan hasil observasi? Nah, jadi teks, ingatkan, teks itu adalah tulisan dan laporan adalah informasi atau berita atau pesan. Kemudian observasi adalah pengamatan. Pengamatan itu melibatkan panca indera. Ingat ya, panca indera, 5 indera. Penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa. Jadi, teks laporan hasil observasi atau LHO, kita sebut LHO ya, adalah
tulisan yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan. Tapi kalau ditanya laporan hasil observasi itu apa, maka jawabannya bukan tulisan lagi, tapi laporan hasil observasi adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan, begitu ya. Oke, lanjut. Contoh hal yang diamati apa sih? Contoh yang kita amati, ingat yang kita amati itu melalui panca indera, mata, pendengaran. Itu apa yang bisa kita amati? Contohnya ini nih. Nah, kita bisa mengamati perbedaan antara siswa yang sudah mandi dan siswa yang belum mandi. Jadi kalian bisa melihat, oh, ciri-ciri siswa yang sudah mandi itu penampilannya berantakan, rambutnya kusut, masih ada beleknya ya, kotorannya di mata itu. Kemudian bau tidak enak gitu kan. Kemudian mungkin agak-agak lengket kalau dipegang, nah gitu ya, itu contoh siswa yang belum mandi. Kalau sudah mandi, ganteng, wangi gitu kan, kemudian bersih, rapi, dan lain-lain. Pokoknya tipe saya lah itu yang sudah mandi. Nah, jadi begitu ya. Oke. Ya, lanjut ya. Syarat penulisan laporan hasil observasi. Jadi, syarat penulisan laporan hasil observasi itu yaitu yang pertama, ingatkan jelas ya. J, jelas. Apa yang jelas? Kalimatnya tidak ambigu, tidak bermakna ganda atau membingungkan. Contohnya tadi, contoh nih, kalimat ambigu nih. Saya makan kucing mati. Nah, kan membingungkan itu. Apakah saya makan kucing yang sudah mati atau ketika saya makan kucing mati? Nah, gitu kan? Membingungkan. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat seperti itu. Kita harus menyisipkan tanda baca supaya kalimat itu tidak ambigu atau supaya kalimat itu jelas ya. Yang kedua, O-nya adalah objektif. Objektif artinya informasi sesuai fakta dan data ya, objektif harus sesuai fakta dan data. Yang ketiga, lengkap. Lengkap artinya data dan fakta itu harus lengkap. Berapa angkanya harus ditulis, apa saja yang ditemukan harus ditulis, harus lengkap gitu ya. Kemudian yang keempat adalah akurat. Akurat artinya adalah data dan fakta itu harus benar, harus tepat, tidak boleh meleset sedikit pun, tidak boleh meleset satu angka pun. Dan yang terakhir adalah sistematis. Nah, sistematis ini artinya laporan yang disampaikan harus berurutan, terstruktur ya. Itu artinya sistematis. Lanjut. Struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ini struktur susunan. Struktur itu susunan ya. Susunannya itu terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Namun di dalam isi ini ada anaknya. Isinya itu ini nih. Pertama adalah pernyataan umum, yang mana pernyataan umum ini berisi definisi. Nanti kita lihat definisi ya. Kemudian yang kedua, aspek yang dilaporkan, yaitu deskripsinya. Dan yang ketiga, manfaatnya. Kemudian yang terakhir, bagian struktur yang terakhir adalah penutup. Penutup itu bisa berupa simpulan dan saran. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ingatkan isinya tuh. Ada pernyataan umum, aspek yang dilaporkan, dan manfaat. Kemudian, kaidah aturan kebahasaan umum. Bu, apa sih Bu itu kaidah? Kaidah adalah aturan. Ya. Nah, namun secara umumnya aturan kebahasaan itu ada dua ya, lihat ya aturannya ya. Bahasa itu memiliki teks wacana yang ilmiah dan wacana yang non-ilmiah atau sastra. Jadi teks ilmiah itu atau non-fiksi kita sebut ya, dia harus menggunakan bahasa yang efektif. Tapi kalau teks sastra atau fiksi tidak ilmiah, rekaan, hayalan ya, dia harus menggunakan bahasa yang menarik, tidak boleh baku. Karena tujuan kita adalah untuk menarik pembaca. Ya, oke. Nah, itu aturan secara umum ya. Jadi karena laporan hasil observasi itu adalah ilmiah karena diamati tadi ya, ada melakukan penelitian pengamatan di situ, maka dia harus ditulis dengan bahasa yang efektif. Lalu, nah efektif itu apa Ibu itu efektif Bu? Efektif adalah BH Jelo, ingatkan. BH siapa? BH Jelo.
Nah, positive thinking ya. BHJLO itu adalah singkatan dari baik, hemat, jelas, dan logis. Ingat, bukan BH siapa-siapa, tapi baik, hemat, jelas, logis ya. Oke, kaidah aturan kebahasaan yang khusus dari teks laporan hasil observasi ini ada 5 kalau saya tidak salah nih ya. Yang pertama, teks laporan hasil observasi menggunakan kalimat definisi. Jadi ada kalimat pernyataan, misalkan buku adalah, nah ada adalahnya, buku merupakan, dan lain-lain, yaitu kalimat definisi namanya. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kalian sudah tahu ya, kata penghubung itu adalah kata dan, atau, ketika, dengan, dari, dan lain-lain. Kemudian 3, menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan kalimat kompleks atau majemuk. Kalimat simpleks atau tunggal itu contohnya nih, harus terdiri atas subjek dan predikat, itu minimal ya, atau objek boleh juga. Contoh, nenek memanjat pohon. Nah, itu adalah kalimat simpleks. Nenek subjek, memanjat predikat, pohon itu objek. Kalau kalimat kompleks, Bu, nah kalimat kompleks ini begini. Ada 2 kalimat simpleks tunggal yang digabungkan. Ada kata penghubungnya. Contoh, nenek memanjat pohon ketika kakek sedang mandi di sungai. Nah, begitu. Jadi kan ada kata ketikanya di situ ya, ada penggabungan antara nenek memanjat pohon ketika kakek sedang mandi di sungai. Nah, itu ada 2 kalimat digabungkan menjadi satu. Itulah namanya kalimat kompleks atau majemuk ya. Semoga paham. Yang keempat, menggunakan sinonim atau antonim. Ingat, sinonim itu adalah persamaan kata, antonim itu adalah lawan kata. Sinonim contohnya persamaan. Apa persamaan kata yang kalian ketahui? Persamaan antara besar dengan akbar, dengan raya. Nah, itu adalah sinonim. Antonim contohnya siang dan malam, tinggi, rendah, besar, kecil. Nah, itu antonim ya. Saya yakin kalian sudah tahu lah semua. Kita lanjutkan. Yang kelima, menggunakan data atau angka. Jadi di teks laporan hasil observasi itu harus ada datanya, baik berupa angka ataupun data-data lainnya. Foto juga bisa ya, yang bisa membuktikan lah bahwa benar-benar kalian melakukan observasi. Oke. Nah, ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Kalian lihat sendiri ya contohnya ya. Kita mengobservasi bunga mawar. Bagian pendahuluannya, nah kita perkenalan dulu nih, kita buka. Pernahkah Anda melihat bunga mawar? Basa-basi lah begitu ya, itu pendahuluan. Bla 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 bla. Nah, itu pendahuluan ya. Oke. Kemudian ini adalah bagian isinya. Ingatkan isi tadi ada 3, ada pernyataan umum, ada deskripsi dan manfaat. Ini bagian pernyataan umumnya nih. Mawar adalah, nah itu adalah definisi ya. Oke, lanjut. Ini isi yang merupakan aspek yang dilaporkan nih, bagian deskripsi bagian. Jadi nih contohnya nih, ada bagian-bagiannya. Misalkan di Indonesia sendiri kita dapat menemukan jenis bunga mawar seperti modern garden rose, buck rose, old garden rose, climbing rose, heart rose, English rose, dan wild rose. Nah, itu jenis-jenis mawar. Jadi dia membagi jenis-jenis mawar di situ di paragraf terakhir ini ya. Oke. Kemudian ini adalah bagian manfaat. Nih, manfaatnya nih. Tapi di balik keindahannya, paragraf pertama nih. Bunga mawar mempunyai banyak manfaat, di antaranya sebagai antibakteri, antiviral, antidepresan, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Ada juga di bawahnya. Selain itu, banyak produk kecantikan seperti parfum. Nah, itu adalah manfaat dari bunga mawar tadi. Oke, yang terakhir adalah bagian penutup atau kesimpulan ya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan setelah melakukan pengamatan observasi bahwa mawar merupakan bla-bla-bla. Kalian simpulkan lagi itu pandai-pandai ya. Oke. Nah, kalau saya minta kalian membuat teks laporan hasil observasi ya seperti ini ya, bukan seperti yang bagian-bagian tadi sebelumnya, bukan, tapi ini adalah formasi lengkapnya. Seperti ini, tidak perlu kalian sebutkan bagian-bagiannya. Kecuali saya minta sebutkan bagian-bagiannya. Ya, haruslah kalian bagi-bagi, kalian pilah-pilah yang mana bagian pendahuluan, isi, dan penutup begitu.
Mengidentifikasi. Nah ini, bagaimana sih cara mengidentifikasi laporan hasil observasi? Ingat, identifikasi adalah kegiatan mencari sekaligus menemukan. Ya, itu mengidentifikasi. Hal yang diidentifikasi apa dalam laporan? Pertama, kalian harus mengidentifikasi strukturnya. Kalian harus bisa menemukan struktur. Yang kedua, harus bisa menemukan isi. Itu namanya mengidentifikasi. Kemudian menemukan aspek kebahasaannya. Apa sih ciri-ciri? Ada tidak kalimat definisinya? Ada tidak kalimat menjemuk? Kalimat simpleks, kalimat tunggal ada tidak? Nah, itu yang kalian cari, kalian temukan. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana, Bu? Langkah-langkahnya yang pertama adalah baca atau simak laporan itu. Yang kedua, temukan struktur, isi, dan aspek kebahasaannya tadi. Setelah ditemukan, kalian tulis penemuan tersebut dalam buku yang jelas ya, atau dalam aplikasi apa saja lah, mungkin digital kan bisa juga. Jangan kalian buat jadi status, jangan. Kemudian yang keempat, sampaikan jika diminta ya, jika perlu itu disampaikan. Oke. Nah, ini langkah-langkah menginterpretasi. Apa Bu interpretasi? Interpretasi adalah kegiatan memaknai atau mengartikan suatu informasi. Ingat kan, interpretasi artinya memaknai atau mengartikan ya. Hal yang diinterpretasi dalam teks laporan itu apa? Pertama, isinya. Jadi yang kalian interpretasi itu adalah isi, definisi, deskripsi, dan manfaat. Oke, langkah-langkah menginterpretasi. Pertama, kalian baca teksnya. Sudah pasti, temukan isinya dan simpulkan maksud dari teks tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Oh, jadi definisi itu gini. Nah, kalian simpulkan sendiri dengan bahasa kalian dan tulis isi dan simpulannya itu, kemudian sampaikan jika perlu ya. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Menganalisis artinya kegiatan meneliti sesuatu untuk ditanggapi. Jadi berbeda dengan mengobservasi. Kalau mengobservasi kalian hanya melihat, mendata, menemukan data-data yang kalian lihat, yang kalian cium, yang kalian dengar ya. Tapi kalau menganalisis lebih dalam lagi, kalian meneliti lebih dalam lagi. Semut tidak hanya dilihat dari luarnya saja, namun kalian belah semut itu. Bagaimana sih otak semut? Di mana sih gigi semut? Nah, itu namanya analisis ya, lebih dalam lagi dari observasi. Kemudian hal yang dianalisis apa di dalam teks? Yang pertama adalah isinya, yang kedua aspek kebahasaannya. Karena di sini hanya diminta isi dan aspek ya. Kemudian langkah-langkah menganalisis 2 teks bagaimana, Ibu? Langkah-langkahnya ya baca 2 teks tersebut. Kemudian temukan persamaan dan perbedaan isinya dulu. Isi dari teks laporan hasil observasi 1 dan teks LHO 2. Kalian cari persamaan dan perbedaan isinya. Kemudian yang ketiga, temukan persamaan dan perbedaan aspek kebahasaannya dari teks LHO 1 dan teks LHO 2. Kemudian yang keempat, kalian tulis persamaan dan perbedaan yang ditemukan itu. Kemudian barulah sampaikan jika perlu. Terakhir, mengonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah, konstruksi itu apa, Bu? Konstruksi itu adalah kegiatan menyusun sesuatu. Ingat kan? Konstruksi, menyusun, struktur, susunan ya. Ingatkan ya, susunan. Bukan susunan ya, susunan. Hal yang dikonstruksi dalam teks laporan hasil observasi adalah strukturnya, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Tentu saja susunannya yang disusun ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, kalian harus menentukan objek yang ingin diamati. Misalkan objeknya itu mengobservasi tanaman lidah mertua. Nah, kemudian kalian buat kerangka pengamatannya sesuai dengan isi teks laporan hasil observasi. Kalian definisikan apa itu tanaman lidah mertua, apa saja bagian-bagiannya dan apa manfaatnya. Nah, itu dari kalian buat kerangkanya ya. Kemudian yang ketiga, lakukan pengamatan tadi. Dan barulah kalian tulis hasil pengamatan sesuai dengan struktur teks laporan. Dan yang kelima, sunting tulisan ke dalam bahasa yang efektif. Ingatkan ya, sesuai kaidah kebahasaan. Efektif BHJ lo, baik, hemat, jelas, logis. Ya, mungkin sekian
ya, betul. Oh iya, sampaikan jika perlu, lupa. Oke, sampaikan jika perlu. Nah, mandi hujan airnya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Hehehe. Oke, selamat belajar. Sampai bertemu. Semoga kita dipertemukan ya, tatap muka ya. Amin. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa bertemu kembali. Ya, kita bisa bercengkrama ya, bisa tatap muka lah, melihat wajah kalian yang ganteng, yang cantik. Saya juga ingin gitu ya. Sebagaimana kalian ingin juga melihat wajah saya mungkin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.